Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, halo. Perkenalkan, nama kakak Kak Mia. Jadi sekarang teman-teman bisa panggil kakak Kak Mia, Kak Mia, Kak Mia. Oke, Kak Mia. Sama teman-teman, hari ini akan belajar mengenai sifat koligatif larutan bagian pertama. Jadi, sebagian besar topik mengenai kimia larutan dan perhitungannya sudah teman-teman dapatkan ya di kelas 11. Pada sesi kali ini, kita dapat meninjau beberapa aspek pada larutan yang akan berhubungan dengan sifat koligatif. Oke. Larutan adalah suatu komponen campuran yang terdiri dari zat pelarut dan pelarut. Jumlah zat pelarut dalam suatu larutan akan menentukan konsentrasi larutan. Dalam stoikiometri larutan, konsentrasi zat pelarut dapat dinyatakan dalam 4 besaran, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada molaritas yang dilambangkan dengan M besar, kemudian ada molalitas, M kecil, fraksi mol, dilambangkan dengan X, dan normalitas dilambangkan dengan N besar. Oke. Wah, berikut akan dijelaskan masing-masing besaran tersebut nih teman-teman. Yang pertama, ada molaritas. Molaritas itu apa sih, Kak? Molaritas adalah jumlah zat larut dalam setiap 1 liter larutan. Satuan dari molaritas dapat dinyatakan dalam mol per dm pangkat 3 atau mol per liter dengan lambang M besar. Jika kita ingin membuat rumusnya, molaritas dapat diformulasikan seperti pada gambar di samping. Oke, teman-teman, mari kita lihat. Ada gambar nih. Nah, apa nih gambarnya? Gambarnya M besar sama dengan N per V. Jadi molaritas itu dilambangkan dengan M besar. Dengan rumusnya N per V. N itu mol zat larut dan V itu volume larutan dalam liter. Oke? Oke, selanjutnya jika massa dan MRZ terlarut diketahui dan volume dalam satuan mililiter, maka molaritas dapat diformulasikan sebagai berikut. Ada rumus yang kedua nih untuk molaritas, yaitu M besar sama dengan gram per mr dikali 1000 per V dalam mili atau volume dalam mililiter. Oke. Kalau adik-adik pada nanya nih, teman-teman pada nanya, kenapa sih Kak rumusnya tuh ada 2, kenapa nanti jadinya tuh bingung gitu. Tidak usah bingung teman-teman, karena apa? Karena sebenarnya sama kok. Kalau kita telah lebih jauh, gram per mr itu rumus apa? Dari mol. Kemudian, ini tuh volumenya dalam mililiter teman-teman, sedangkan kalau molaritas itu yang diminta kan satuannya dalam liter kan, so harus ada 1000 karena 1000 mili itu berapa? 1 liter. Jadi sama aja. Jangan bingung teman-teman. Oke? Oke. Selanjutnya, ada contoh soal nih. Yang pertama, kita bahas bareng-bareng yaitu diketahui bahwa 0,1 mol zat non-elektrolit A dilarutkan dalam air hingga volume 100 mili. Berapakah molaritas larutan tersebut? Oke, teman-teman, kita telah bareng-bareng bahwa yang diketahui apa nih? 0,1 mol. 0,1 mol sama dengan N. Kemudian volumenya 100 mili. Tadi, Kak, yang pasti pada nanya gini, tadi kan volumenya tuh harus liter, Kak. Nah, kalau misalnya yang diketahuinya dalam mililiter gimana, Kak? Oke, jadi jangan panik ya, teman-teman, bahwa sebenarnya mililiter pun boleh, karena mililiter dapat diubah ke liter. Dengan 100 ml itu setara dengan 0,1 liter. Oke, jadi tinggal dimasukkan ya teman-teman bahwa molaritas sama dengan mol per volume dalam liter. Molnya berapa? 0,1 mol per 0,1 liter. So, kita dapat molaritasnya 1 molar. Jadi molaritas larutan pada soal itu 1 molar. Oke. Selanjutnya, nomor 2 nih. Di nomor 2 itu ditanyakan berapakah molaritas larutan jika 3,40 gram sukosa dengan Mr 342 dilarutkan dalam air hingga volume 500 mili. Oke. Kita lihat bareng-bareng. Kita telah
Yang diketahui apa? Yang pertama gramnya. Ada 3,42 gram sukrosa. Terus ada MR-nya sebesar 342. Terus ada apa lagi nih? Ada volume dalam mili. So, kalau misalnya kita lihat, oh ada gram, ada MR, volume juga udah dari mili nih gitu. Jadi kita harus berpikir pakai rumus yang pertama atau yang kedua ya. Tapi kalau kita ngeliat cocokologi itu istilah dari kakak untuk mencocokkan suatu hal ke hal lain. Nah, pakai rumus yang kedua ya teman-teman. Karena apa nih? Karena gramnya ada, MR-nya ada, dan volumenya ada. Tinggal dimasukkan 3,42 gram sukrosa, MR-nya 342 dikali 1000 per P. P-nya itu, V dalam mililiter, yaitu 500 mililiter. Jadi 0,1 dikali 2. So, molaritas yang kita dapat itu 0,02 molar. Dengan demikian, molaritas larutan sukrosa tersebut 0,02 molar. Oke. Dapat dipahami ya teman-teman? Mudah. Bismillah, bisa. Oke, selanjutnya ada apa nih? Teneng. Wah, ada molaritas. Nah, kalau molaritas tadi M besar. Kalau molaritas itu M kecil. Perbedaannya dengan molaritas itu dinyatakan dalam jumlah mol suatu zat pelarut dalam setiap 1000 gram atau 1 kilo per larut. Kalau tadi kan kalau molaritas itu per liter ya, kalau misalnya molaritas itu per gram, per 1000 gram. Satuan dari molaritas dinyatakan dalam mol per kg. Kalau tadi kan misalnya molaritas itu kan mol per liter kan. Oke, jadi beda ya teman-teman. Walaupun Betty dalam satuannya ya Betty gitu loh. Jadi kita nggak usah bingung molaritas molaritas. Soalnya Betty gitu, beda tipis. Oke. Formula untuk molaritas dapat dinyatakan sebagai berikut. Rumusnya M kecil, ini harusnya M kecil nih. M kecil sama dengan N dikali 1000 per P. P-nya itu massa pelarut dalam gram. Kalau tadi yang di molaritas kan V ya. Kalau ini pakai P. Oke, dipahami kan bahwa M kecil sama dengan N kali 1000 per P. Selanjutnya, ada rumus yang kedua juga nih. Kalau misalnya diketahui gram per MR, maka molaritasnya itu gram per MR kali 1000 per P. Kurang lebih itu sama kayak yang rumus yang kedua di molaritas ya teman-teman. Kalau yang rumus kedua di molaritas itu, P-nya itu diganti volume dalam mililiter. Kalau yang dari molaritas itu pakainya PP itu massa pelarut dalam gram. Jadi bisa diingat dengan baik. Sip, sekarang contoh soal. Aduh, menyenangkan sekali ya. Habis belajar materi langsung contoh soal. Materi langsung contoh soal. Jadi kita ingat, kita ngerti, kita paham, dan tahu aplikasinya. Oke. Yang pertama nih, ada 0,2 mol zat non-elektrolit B dilarutkan dalam 100 mili air. Oke, yang diketahui ada N. Terus ada volume. Nah, kita bertanya-tanya dong. Kan kalau misalnya membedakan molaritas sama molaritas itu molaritas pakainya P, Kak. P itu dalam gram, Kak. Tapi kenapa di soal itu yang diketahui malah ada volumenya, Kak? Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih dalam suatu soal diketahuinya itu volumenya, jadi kita akan melakukan pendekatan dengan massa jenis, bahwa massa jenis itu dilambangkan dengan rho. Rho sama dengan M per V. Coba Kakak tulis ya. Rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis sama dengan massa per V. Jadi kalau misalnya kita mau cari massanya atau P-nya, itu sama dengan massa sama dengan Rho, ini agak miring ya, Rho tulisannya kayak alien, dikali V. Ih, kok tidak bagus sekali. Ih, tidak bagus.
Oke, kita lanjut aja. M-nya, massa itu sama dengan O kali V. Oke. Tadi volumenya berapa? 100 mili air. Nah, rho air itu atau massa jenis air itu 1. Jadi 1 gram per mililiter dikali 100 mili. Oke deh, udah ketahuan hasilnya. Ini mili coret sama ini, jadi hasilnya 100 gram air. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi tadi udah diketahui kan, P-nya kita udah nyari, P-nya 100 gram. So, tinggal dimasukin M kecil atau molar itu sama dengan N dikali 1000 per P. N-nya berapa? 0,2. Ini tipu nih, harusnya 0,2. Tapi di sininya benar. 0,2 dikali 1000 per 100 gram. 0,2 kali 10 sama dengan 2 molar. So. Dengan demikian, molaritas larutan pada sol adalah 2 molar. Oke. Selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Berapakah molaritas larutan jika 12 gram magnesium sulfat dengan Mr 120 dilarutkan dalam 500 gram air? Oke, kita telah bareng-bareng yuk teman-teman. Yang diketahui apa nih? Yang diketahui yang pertama gram. Gramnya ada 12 gram. Oke. Kemudian ada Mr-nya 120. Kemudian ada P. Wah, lengkap sekali, P-nya 500 gram, air 3 dimasukkan, M molar sama dengan gram per R dikali 1000 per P. 12 per 120 dikali 1000 per 500, 0,1 kali 2. Oke, langsung kita dapat 0,2 molar. Dengan demikian, molaritas lautan magnesium sulfat tersebut adalah 0,2 molar. Mudah sekali, bukan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita udah belajar apa lagi? Molaritas sama molalitas. Selanjutnya kita akan bahas tentang fraksi mol sama normalitas. Tapi di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya. Jadi kalau misalnya ada Kak Mia nanti upload video baru, kalian tahu, oh Kak Mia upload video baru nih. Jadi kita harus belajar selanjutnya. Dan larutan koligatif itu ada dua teman-teman, yang non elektrolit sama yang elektrolit. Kita ini baru bahas yang non elektrolit, yang bagian molaritas sama molalitas. Nanti kakak akan upload lagi di bagian yang fraksi mol sama normalitas dan akan berlanjut ke yang elektrolit dan materi-materi selanjutnya. So, semangat, bismillah bisa. Terima kasih dari kakak telah adik-adik teman-teman telah mendengarkan. Kemudian mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.